Hello gents, ketemu lagi sama Den Dimas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik aja. Balik lagi kita di BMW R90. Ini di hari Sabtu pagi ini di Senayan City. Sedikit update tentang motornya. Ada tambahan aksesoris baru. Kalau ada yang notice, yaitu ini. Seat hum ini. Nah sebelumnya itu gue cuma naruh seat biasa. Akhirnya setelah nunggu sekian lama dapat juga aksesorisnya. Hampir setahun gue nunggu baru dapat aksesorisnya. Jadi ini basically menggantikan jok belakang. Jadi sekarang jadi bener-bener single seater. Ada bagasinya sedikit di sini. Nah aslinya tuh warnanya brush aluminium. Cuman gue pikir gara-gara apa ya, biar agak sedikit galak dikit kali ya, gue stikerin hitam. Ya so far so good lah ya. Udah sedikit update juga, akhirnya plat nomornya keluar. Karena selama ini gue masih pakai plat sementara. Oke, kalau gitu mari kita jalan-jalan di weekend yang agak rame ini. Ada banyak moge di sini. Aduh, Senayan City bahkan belum buka loh ini. Oke, topik apa yang bakal kita obrolin hari ini? Sebenarnya ini bukan topik baru. Kalau nggak salah, gue udah pernah baca di berita beberapa hari yang lalu deh, atau beberapa bulan yang lalu ya. Itu mengenai implementasi SIM khusus moge. Nah, kedengarannya sih kontroversial ya, kayak SIM khusus moge. Itu maksudnya gimana sih? Kalau gue baca sih, katanya sih, kata polisi, itu akan mulai diimplementasikan tahun depan, tahun 2016. Nah, jadi sebenarnya SIM khusus moge ini apa? Nah, seperti kita tahu, SIM C sekarang itu kan basically cuma satu kan. Nah, cuman kata polisi, karena karakteristik mesin motor itu berbeda. Dari yang 100 cc ke 500 cc itu kan berbeda. Dan kayaknya gara-gara sudah makin banyak nih mulai dealer-dealer menjual moge-moge. Nah, akan diimplementasikan deh tuh SIM-SIM berdasarkan kategori mesin. Kalau gua nggak salah ya, kategori pertama tuh 100 sampai 150 apa ya, pokoknya di bawah 150. Kemudian kategori kedua atau C2 itu adalah 150 sampai 250 cc. 250 sampai 500 cc. Jadi yang pertama tuh 0 sampai 250, 250 sampai 500. Nah, yang ketiga baru yang paling atas itu adalah 500 cc ke atas. Ini seingat gue ya, kalau misalkan gue salah tolong dibenerin ya di komen. Makanya kalau di Amerika itu ada yang disebut dengan beginner bike. Nah, beginner bike itu gimana sih? Beginner bike itu kalau di Amerika itu adalah yang di bawah 300 cc. Makanya di sana kalau Yamaha R3, Ninja 300, CBR 300 itu semua itu di-include dalam sebagai beginner bike. Nah, berarti kalau di Indonesia ini nanti mungkin beginner bike itu yang di bawah 250 cc kali ya. Nah, kenapa sih perlu pembedaan seperti itu? Karena memang karakteristik mesin, ya lu bisa bedain lah ya antara 150 cc sama 250 cc itu beda banget loh, tenaganya, tarikannya. Dan emang agak bahaya kalau misalkan pengendara motor yang baru bisa naik motor kemudian langsung naik mesin 600 cc atau 1000 bahkan, itu emang sangat-sangat bahaya sih. Yang di Indonesia tuh bagaimana itu juga belum jelas. Mereka baru bicarain doang kategorisasinya tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai implementasinya. Nah, seperti gue bilang tadi, emang sih perlu yang namanya pembedaan SIM berdasarkan mesin, karena
itu tadi beda lah karakteristiknya, dan akan sangat bahaya kalau misalkan pemula itu langsung pakai mesin gede. Jadi kalau menurut gue sih setuju gue sebenarnya ada hal seperti itu. Cuman yang gue sebenarnya gue lebih setuju tuh adalah pengawasan yang lebih ketat itu loh. Jadi gini, gue nggak tahu sih ntar kedepannya apakah akan kelihatan beda di motor kalau misalkan itu pengendara baru atau enggak. Jadi kalau di luar, kalau lo pengendara baru itu lo harus ada stiker huruf L besar di mobil, di kendaraan lo, either itu mobil atau motor. Jadi orang-orang bisa tahu kalau oh nih orang ini masih belajar, dan polisi juga bisa tahu oh nih orang ini lagi belajar gitu. Sebenarnya sih gue lebih setuju ke arah situ sih, instead of implementasi SIM berdasarkan mesin. Oke lah, gue juga setuju dua-duanya, tapi menurut gue prioritasnya adalah yang pengendara baru dulu itu harus dibedain antara dia harus masang stiker kayak di plat nomornya atau di motornya. Kenapa? Karena itu untuk keamanan sih kalau menurut gue, keamanan bagi pengendaranya itu sendiri, dan yang kedua adalah keamanan untuk pengendara lainnya di jalanan. Jadi kalau misalkan lo lihat someone yang emang baru pengendara baru, lo ini orang mau kemana sih, asisten juga enggak. Kalau lo lihat pengendara baru, lo udah bisa expect dia akan seperti apa gitu loh. Dan polisi pun juga bisa mengontrol lebih baik gitu loh. Oh nih, ini pengendara baru gitu. Dilihat, oke, masih kurang, masih ada pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Nah, kenapa menurut gue itu lebih baik? Karena apa ya? Karena terlalu banyak gitu loh di Indonesia tuh yang kayak anak-anak kecil ngendarain motornya itu udah sembarangan banget, yang bener-bener parah sembarangan. Udah yang lampu merah tuh diterabas, terus yang nyelap-nyelip kiri kanan, nggak pakai helm dan sebagainya gitu loh. Yang apa ya, yang menurut gue tuh satu nggak aman buat dia, dan yang kedua juga adalah nggak aman buat pengendara lainnya. Itu concern gue lebih ke situ sih. Udah sering banget deh yang namanya kita lihat gitu kan, anak-anak SMP, bahkan anak SD loh. Kalau di dekat rumah gue tuh banyak banget loh anak SD itu naik motor bertiga, berempat, padahal kakinya aja tuh belum nyampe loh ke tanah. Gue gak ngerti sih maksudnya apa yang ada di pikiran bokap nyokapnya. Gue harap lo semua tuh kalau punya anak jangan lo biarin kayak gitu ya. Itu kayak, wah kalau gue sih udah deg-degan banget sih. Gila men, anak kecil kan, kayak belum kuat ngangkat motor, udah lo lepas naik motor boncengan lagi sama teman-temannya. Terus di jalan raya, walaupun bukan di jalan protokol ya, tapi tetap aja udah ketemu mobil kiri kanan. Belum juga pengendara lain yang kalau nggak jelas gimana. Itu tuh bahaya banget men. Dan kalau misalkan mereka dari kecil aja udah dididik kayak gitu kan. Oh, satu lagi nih, bicarakan mengenai mulai mendidik anak kecil tentang lalu lintas dari kecil. Itu gue juga sering banget lihat yang sekeluarga boncengan bertiga misalkan, bokap, nyokap, anaknya. Anaknya nih ya kira-kira umur SD tanggung gitulah, masih kecil. Nah, harusnya tuh orang tua tuh memberikan contoh tuh yang baik gitu loh ke anaknya. Nah, ini tapi malah lampu merah dilanggar. Nah, lu bayangin yang kau udah mulai dari kecil udah dibiasain lepas naik motor, terus bokap yang ngajarin begitu, apakah itu akan menjadi bahaya banget di jalanan? Nah, makanya menurut gue sih lebih penting kalau misalkan prioritasnya lebih tinggi lah ya, kalau misalnya pemerintah mau implementasi sistem SIM yang baru. Mungkin yang SIM berdasarkan mesin itu belakangan deh. Yang pertama adalah bahwa dibedakan SIM untuk pengendara baru, entah itu mobil dan motor. Baru ntar level berikutnya baru yang benar-benar dilepas gitu loh. Kalau misalkan naik motor yang pengendara baru, itu misalkan tadi CC-nya nggak boleh CC gede, ya kan? Dan harus nggak boleh ditilang selama setahun misalkan. Kalau pengendara mobil baru harus ditemenin, nggak boleh nyetir sendiri, misalkan begitu. Barulah kalau misalkan nanti nih udah mulai terdidik kita, antara pengendara baru udah mulai bener cara nyetirnya dan sebagainya, baru kemudian kalau mau diimplementasi yang CC itu menurut gue masuk akal sih. Kalau menurut lo
apa sih yang harus pemerintah implementasikan agar tata tertib di jalanan, agar pengendara-pengendara kita semua tuh semakin baik. Gue yakin lo semua pasti punya ide-ide yang keren-keren ya, karena lo semua pasti udah lama banget di jalanan, dan lo ngerti lah concern yang seperti gue bilang tadi, dan mungkin lo sendiri juga punya concern lain gitu loh. Mungkin di daerah-daerah lo ada isu-isu yang berbeda. Karena jujur men, gue kalau dari gue sendiri sih, gue kepengen sih, ya, siapa sih yang gak kepengen jalanan di Indonesia ini menjadi lebih baik pengendara-pengendaranya, iya kan? Let me know your thinking, your thought mengenai topik ini. Di luar topik tersebut, gue pengen say thank you again buat yang udah subscribe, udah yang sering-sering komen. Gue berusaha sebisa mungkin agar gue bisa ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan lo. Ini kalau ada 1-2 yang belum kejawab, maaf ya. Nih, seperti gue bilang, kadang-kadang YouTube tuh ada bugnya. Gue nggak bisa, entah kenapa gue nggak bisa reply karena nggak ada tombol reply di komen lo. Kalau yang bisa gue reply, pasti insya Allah bakal gue reply. My pray goes for the people in Palangkaraya, in Sumatera dan Kalimantan, tentang bencana asap. Ini menurut gue udah kelewatan banget. Tadi pagi gue udah baca berita, katanya udah ada yang meninggal, bayi meninggal tuh. Gue udah, kalau yang kita tinggal di Pulau Jawa, kayak gue sakit di Jakarta, itu kita nggak ngerasain sih bencana mereka tuh kayak gimana. Gue kemarin sempat stay di Singapura untuk beberapa hari, dan itu ketika lagi parah-parahnya polusi asap. Dan itu menurut gue apa ya, itu bahaya sih kan guys. Yang di Singapura aja itu level PSI, level PSI itu level standar polusinya itu tuh cuma 200 sampai 300, dan itu parah loh guys. Itu tuh bener-bener 300 aja itu parah. Itu yang namanya lo keluar tuh kalau nggak biasa pasti batuk-batuk. Nggak ada nih namanya pemandangan begini, nggak ada namanya langit biru. Lo bangun pagi, lo mendung, bukan mendung, bahkan nggak bisa lihat apa-apa, matahari aja nggak tembus cahayanya. Dan teman-teman kita, sudah kita di Palangkaraya, di Kalimantan Sumatera, itu PSI-nya levelnya itu bisa 1300 men. Lo bayangin 4 kali lipat daripada apa yang gue rasain di Singapura. Gue bener-bener kayak gila sih. Bener-bener gue juga gak ngerti gue bisa ngapain untuk ngebantu mereka selain berdoa. Kalau gitu sekian dulu Mas Bro untuk episode kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang suka videonya jangan lupa di like video ini. Yang kepengen komen atau yang punya ide-ide lainnya silahkan komen. Kalau punya pertanyaan silahkan bertanya, akan insya Allah gue jawab. Kalau begitu thank you banget udah nonton video ini, udah nonton vlog ini. Deddy Mas signing out and stay safe bro. Cheers.